Apa kan? sih ini orang pakai headband? Iya. Terus rambutnya warna-warni. Kadang ngeliat aku yang dulu kayak aku lebih banyak ngejar dunianya doang. Nah aku yang dapat diamond play button pertama tuh di Asia. Saking fokusnya, aku nge-hire editornya harus tidur sekamar sama aku. Masih ada nih kayaknya belum dicoba nih. Apa tuh? Masuk ke pemerintahan dan dunia politik. Salah tanda tangan aja kita harus jadi koruptor. Jadi aku tuh pernah ada 2 tawaran. Invest di Garuda di dadaku dan satu lagi ini Jumbo. Dan aku miss di Jumbo. Berarti kalau kita waktu itu invest, duitnya bisa naik berapa kali lipat. Anak tuh kalau kita bener-bener sayang, ya turunin dia ke pasar. Nah nih kamu pergi ke lampu merah nih, kamu jualan nih. Karena Apakah itu juga bisa diterapkan juga? ini sulit nih. Jadi pengen punya anak lagi. Oh, amin. Satu lagi boleh lah. Satu Tapi kalau lagi 11 boleh. sih kayaknya kebanyakan sih. Seru banget hari ini teman ngobrol saya, the one and only Atta Halilintar. Terima kasih. Yeay. Terima kasih bisa ada di sini. Terima kasih udah undangannya. Senang banget bisa main kesini, seru. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya pagi-pagi untuk Iya. hadir di sini. Ntar kita ngobrol-ngobrol banyak nih pastinya. Karena ada banyak yang pengen saya dapatkan juga, pengen saya pelajari. Karena seorang Atta Halilintar tuh multi talenta ya. Banyak hal yang bisa dilakukan dan perjalanan hidupnya tuh bagi saya luar biasa. Amin. Amin. Oke. Ya sampai sekarang saya masih ngerasa harus banyak belajar, tapi pelan-pelan semoga bisa jadi sesuatu yang bermanfaat gitu sih. Pasti. Nah sebelum kita ngobrol, aku mau tunjukin dulu nih. Ini Oke. pertama kali saat aku ketemu sama Atta. Bener, kita dulu udah ketemu. Di mana fotonya? Ada di sini, aku mau tunjukin dulu. Oh di Empon. Jadi masih Oke. ingat nggak ketemunya di mana? Di acara Metro TV. Yes, jadi waktu itu aku punya program I'm Possible. Betul. Terus pas lagi masa-masa puasa. Oke. Nah terus aku itu ngundangnya seluruh keluarga tuh. Betul. Tahun berapa ya Kak? Coba ya. aku Mungkin udah hampir 10 tahun yang lalu kayaknya. 10 tahun yang lalu. Kita lihat dari wajahnya ketahuan gak nih umur berapa. Nah aku kasih lihat dulu cuplikannya. Ntar ya. Kelihatan gak nih? Bisa ketebak gak umur berapa? Ntar coba. Ini aku ambil cuplikannya pas lagi ada Atanya. Oke. Lihat Ya. Pernah ngerasa males gak sih ngerjain? Aduh banyak banget Ya kerjaan ampun. rumah harus dikerjain semua. Kalau rasa malas tuh pasti ada, namanya manusiawi. Umur Tapi berapa nih? karena Berarti kalau 10 tahun lalu apa ya, ini kalau umur di aku dalam 20 diri ya? Kita tuh yang ditanamkan tuh adalah Iya. jiwa besar. Kebayang gak Dan, ini kira-kira? Masih Coba sesuatu kan yang dari kita pikir uploadannya malas kita itu bisa nggak lihat apa-apa. tahunnya. sih Coba. 8 tahun yang lalu. Oh, 8 Tapi kan, tahun. Tapi 8-9 tahun yang lalu. Tapi kan ini saya nggak langsung upload di hari itu juga. Oh berarti Jadi ini umur kira-kira- saya sekitar 21 ya, 22. Iya, Satu, kira-kira sekarang seperti umur itu aku ya. 30. Oke, dan berbeda banget ya dari Iya. waktu itu Masih ya. panjang rambutnya Masih diikat panjang rambutnya ya. diikat, terus belum pakai kacamata Belum. hitam juga. Tapi waktu itu ada fasenya. Habis itu aku rambutnya warna-warni. Ada fasenya tuh pakai headband. Oh iya, oke. Gitu. Itu kayaknya after itu 6 bulan kemudian deh baru cari bisa. personal branding sendiri. Oke. Dengan cara yang ya apa aja lah dicoba. Oke, tapi gimana nih evolusi? Berarti kan waktu itu udah pada saat itu kan sebenarnya udah YouTuber ya? Udah YouTuber tapi mungkin masih YouTuber kecil lah ya. Tapi udah YouTuber. Iya. Jadi dulu tuh kita bikinnya masih channel keluarga. Keluarga Gen Halilintar. Bikin dan aku punya 10 adik, jadi kita bareng-bareng tuh Iya. mikirin idenya. Ada yang satu yang ngedit, nanti kalau syuting ada satu yang megang kameranya atau apa. Seru lah. Seru. Orang aku ingat waktu itu datangnya sekeluarga tapi masing-masing itu kayak bawa kameranya sendiri. bener. Dan itu berarti kalau 10 tahun lalu kan 2015 16 ya. Iya. Sekitar Mungkin itu. ya, ini kita kan nggak tahu ya ingat apa benar atau enggak. Kalau 2015 2016 ya udah jadi YouTuber. Udah jadi Kan YouTuber. mulainya di 2012 2013. Iya. Nah, jadi nomor satunya waktu itu di 2018 2019. 2018 jadi nomor satunya. Oke. Berarti sekitar 7 tahun yang lalu nomor satunya. Iya. Kan tadi Atta bilang sempat berubah-ubah tuh stylenya. Ada yang rambut Berubah-ubah. gondrong di belakang, pernah diwarnain. Nah terus tapi kan sekarang konsisten nih. Konsisten. Udah berapa tahun terakhir nih konsisten seperti ini? Mulet. Biar kepelet. Oke. Apa yang membuat
Berarti sekarang sudah nyaman dengan yang sekarang? Mungkin karena udah punya anak kali ya. Udah punya anak jadi pengennya normal-normal aja gitu. Jadi udah gak terlalu mau nyentrik, udah gak terlalu mau. Even kayak aku tuh pakai celana, sepatu ya udah hitam aja terus sekarang. Hitam putih dulu. Berduri ininya mah. Warna-warni, kinclong-kinclong. Iya. Bayangin dulu Kak, aku mobil aja warnanya emas. Iya. Dulu tuh ada, aku tuh sampai lihat apa ya dulu, aku tuh sampai mobil Alphard bling-bling gitu ya. Mobil Alphard warnanya emas. Terus ada mobil lagi warnanya tuh chrome yang bener-bener wah apa ya, orang tuh bisa ngaca di jalan. Jadi tuh dulu tuh aku punya prinsip kayak be wild, be different. Jadi kamu harus berbeda dan harus berpikir seperti yang orang nggak mikir gitu. Iya, iya. Disitulah mungkin aku tuh waktu itu kecapnya cepet banget, Iya. karena semua yang aku bikin tuh kayak beda gitu. Benar, dan membuat orang jadi noleh kan. Gitu. Noleh. Apa nih gitu apa kan. sih ini orang pakai headband? Apa sih? Mungkin awalnya kayak gitu, Iya. tapi kok ditontonin terus gitu kan. Iya, iya. Terus rambutnya warna-warni, kadang pink, biru, hijau, merah. Ya memang mungkin waktu itu umurnya juga masih muda kan, jadi masih berapi-api ya. Kayak Kak Mary gak pernah muda aja kan. Muda dong, pernah muda. Aku lihat mertuaku dulu aja muda, pakai pipi Anang tuh dia rambutnya panjang, diikut gini ya. Namanya orang pas muda kan pengen berekspresi sebebas-bebas. Setuju. Asalkan dulu prinsipku nggak boleh narkoba, nggak boleh jahatin orang, nggak boleh, memang nggak bisa minum alkohol juga. Terus ya coba hidup positif aja gitu, dan jangan lupa sholat gitu. Jadi udahlah aku boleh liar ngelakuin apa aja ini segala macam, maksudnya dari segi gaya, Fashion. berpikiran gitu. Iya. Jadi Iya. Ya, Kayak dan gitu Max itu justru yang membuat seorang Atta Halilintar berbeda ya kan, bikin lagu, bikin fashion, pokoknya Iya. produktif. Karena masa muda itu memang harus produktif. Semua ada masanya kan pastinya. iya, karena dulu aku sering belajar kayak gini, ketika kamu itu umurnya masih 20-an, buatlah segalanya. Maksudnya carilah kesalahan-kesalahan kamu gitu. Jadi ketika kamu tua, kamu udah lebih dewasa. Karena saat kita muda itulah tempat kita tuh masih ngerasain gagalnya tuh di mana sih? Iya. Jeleknya kita itu di mana sih? Iya. Pas muda. Kalau udah punya anak istri, kita banyak jelek, banyak gagal, itu kan jadinya terlalu beresiko. Ya, karena sudah ada tanggung jawab, Udah ada bukan tanggung hanya jawab, menghidupi diri sendiri, betul. tapi juga orang banyak ya. Betul. Iya. Kalau dulu sebelumnya Atta yang muda penuh dengan ambisi, mencoba banyak hal, bahkan saya dengar juga setiap hari tuh kayak wah ada monitor, harus kita memonitori nih Iya, subscribernya berapa, Iya, lagi ini bener. kompetisi bisnis seperti apa, pokoknya harus itu yang terdepan, which is good menurut saya karena kan Oke. ya definitely kita harus punya target ya, karena Iya, kan iya. target itu membuat kita menjadi lebih baik gitu. Iya, iya. Dulu sangat ambisi, tapi sekarang berbeda katanya. Kapan momen itu berubah? Mungkin karena dulu kayak gini ya, kan dulu itu aku pertama kali bikin konten itu kan sama keluarga. Dari ngontrak rumahnya yang kecil, terus jadi rumahnya makin bagus, makin gede. Terus ada yang kita sampai mikirin ide, kayaknya ngontrak rumahnya harus yang gede banget, karena udah mulai ada duitnya nih dari konten. Kita sewa yang ada kolam renangnya, tiang-tiangnya gede. Jadi kita kontennya makin bisa macam-macam, bisa bikin challenge, bisa bikin cover lagu. Jadi rumah itu tuh kita jadiin tempat studio kita, tapi tempat tinggal juga. Jadi di Pondok Indah kita sewa yang gede. Tapi memang kayaknya 2 bulan doang tuh udah BP. Iyalah produktif. Harga 2 bulan, Udah langsung maksudnya balik sewa modal setahun ya? itu 2 bulan tuh udah BP gitu. Karena Oke. dengan segala macam konten yang dibikin, dalamnya kita bikin lagu Ramadan lah, lagu inilah, lagu itulah. Belum lagi daily vlognya. Karena kan kalau waktu itu misalnya kita rumahnya kecil kan kayak kurang bisa bereksplorasi gitu kan, nggak bisa bikin set, bikin apa. Iya. Jadi rumah itulah kita berkreasi. Nah saking fokusnya, jadi aku tuh kan mulai channel sendiri itu harus kayak oke, seminggu ini aku ngedit channel sendirinya 1, 2, 3 buat keluarga, buat Gen Halilintar. Belum lagi aku ngeditin bukunya. Mamaku bikin buku, aku yang nulis, aku yang desain, mamaku yang nulis, aku yang bikin covernya, aku yang bikin InDesign-nya, Photoshop-nya, Corel Draw-nya, Wow. semuanya. Semua. Nah waktu aku di konten aku juga kayak gitu. Jadi aku mulai kayak aku harus fokus nih. Iya.
Akhirnya sampai itu kalau aku ada kamar di bawah dekat garasi, itu tuh semuanya catatan aku. Aku harus lihat nih kenaikan subscriber setiap menit. Terus ada ranknya, dulu tuh ada nama website namanya Dbase. Jadi kita bisa lihat hari itu di Indonesia siapa kenaikan subscriber tertinggi, siapa viewers tertinggi, kayak saham. Iya. Dan ada yang dunianya juga, aku buka juga. Nih dunianya, nih Indonesianya, buka. Terus aku taruh kertas gitu gede kayak papan, terus aku tulisin. Gimana ya dia? Aku riset konten dia. Kenapa dia bisa ini? Dia ngomong apa sih yang bikin naik? Aku catet. Terus dari luar negeri kok dia bisa upload setiap hari ya? Dia bikinnya gimana? Dia gimana jam tidurnya? Oke, kita catet. Wow. Sedetail itu. Dan sampai karyawan pertama yang aku hire itu admin buat baju aku. Jadi aku jualan baju kan biasanya aku nge-adminin sendiri. Iya. Jadi aku hire dia. Nah itu jadi admin, jadi pekerja pertama aku. Aku bilang, aku mampu gaji kamunya kalau nggak salah baru 2 juta. Aku bilang. Tapi jaket aku nih udah mulai ramain yang pre-order. Ya udah, dia kerja. Dari situ aku at least nutupin gaji, ada untung dikit, udah lumayan oke nih. Udah bisa nambah-nambah kamera atau apa. Nah habis itu saking fokusnya, aku nge-hire editornya harus tidur sekamar sama aku. Oh iya. Jadi aku tidur di sini, itu namanya Eki. Ada, sekarang dia udah jadi kreator juga. Ini aku tidur di atas, dia tidur di sini di bawahnya. Di sini komputer buat ngedit. Jadi aku benar-benar mastiin editannya langsung Iya. tidur di situ. Habis itu hire kameramen. Tidur juga di situ. Oke. Jadi kita tidur. Jadi co-living gitu ya. Co-living. Co-living yang di awal tuh sebelum ada co-living yang bener kayak gini. Bener kayak gini. Jadi bener-bener udah bareng aja. Maksudnya sefokus itu buat Bener. buat konten. Jadi kayak ketika aku pengen menjadi nomor 1 waktu itu di Indonesia, habis itu di ASEAN, habis itu di Asia, ya for a reason gitu. Bener-bener detail. Tidurnya kadang-kadang di meja gini habis ngedit tidur, udah 4 jam tidur, lanjut lagi gitu. Jadi aku senang banget sih lihat prosesku yang dulu. Jadi kalau Teh Mary nanyain apa yang bedain dulu sama sekarang, itu dulu. Nah, dan kerja keras membuahkan hasil. Membuahkan dan akhirnya hasil. benar-benar menjadi nomor 1 di Indonesia, nomor di 1 Asia Tenggara juga. Sampai waktu itu nomor 1 Asia. Sampai Asia juga. Dan aku yang dapat Diamond Play Button pertama tuh di Asia. Iya. Diamond Play Button. Sekarang Diamond Play Button udah banyak yang punya, alhamdulillah. Berarti kan Indonesia udah naik banget di dunia kontennya. Tapi dulu aku yang pertama itu. Dan nah sejak saat itu, itulah aku merasakan segala macamnya. Dan aku ngerasa aku yang sekarang tuh kayak, kadang ngeliat aku yang dulu kayak, iya kamu keren, kamu usaha segala macam. Tapi banyak hal lah yang aku belajar dari aku yang dulu, kayak mungkin aku lebih banyak ngejar dunianya doang, kurang ngejar akhiratnya, atau kurang ngejar apa ya, impactnya atau apa gitu. Namanya masih bocil gitu ya, bocil kemarin sore. Ya pendewasaan lah Kak, pendewasaan sekarang mungkin ya nggak sepengen itu nunjukin sesuatu ke orang gitu, kayak calm gitu, kayak sekarang lebih mencari fulfillment dan makna dalam hidup. Ya, apalagi udah punya anak, ya kan, udah punya istri yang luar biasa. Iya benar, itu tambah lagi karena kayaknya aku tadi pagi nganter anakku sekolah. Iya, tadi aku dengar juga. Jadi itu setiap pagi nganterin Aminah. Hampir setiap pagi. Kalau aku nggak nganterin pun, kayak kemarin tuh aku misalnya Senin nganterin, Selasa enggak, gantian sama mamanya. Aku Rabu, karena Kamis masih aku nganter, Jumat. Nah, kalau aku nggak nganterin itu karena aku tidurnya udah jam 2 pagi atau jam 3 pagi gitu. Misalnya ada giat malamnya sampai pagi gitu. Jadi kayaknya kalau aku bangunnya harus jam 6, jam 7 gitu, kepala aku pusing seharian tuh, malah sakit kan, tipes takutnya. Jadi tapi aku selalu pengen nyempetin. Iya, that's good. Itu sesuatu hal yang mungkin terlihat sederhana tapi akan selalu diingat oleh anak ya. Apalagi Aminah kan juga, she love you so much. Iya. Anak papi banget. Alhamdulillah itu. Anak cewek sih anak papi banget ya. Dan aku seneng ngelakuin itu gitu, kayak ngeliat ngobrol di jalan gitu, ngeliat dia. Karena ngomongnya receh-receh aja gitu. Papa kemarin kakinya sakit, cuman kayak nanya gitu doang, kayak iya sakit. Ya udah papa nggak usah nganterin aku sekolah katanya. Ya nggak apa-apa, papa nganterin. Ya udah mama aja yang nganterin. Nanti ngobrol-ngobrol simpel kayak gitu aja tuh. Aku kayak seneng ya punya momen kayak gini gitu. Nanti aku nggak tahu kapan lagi aku punya momen-momen kayak gini. Gitu. Iya, dan time flies so fast. Jadi anak aku yang pertama kan juga cewek ya.
Jadi Oh. dari masa-masa kayak waktu kecil, udah gitu masa-masa lucu-lucunya, usia-usia kayak seperti Iya, Amina itu kan bener. masa-masa lagi cute banget gitu. Tapi nanti akhirnya ya jadi remaja. Sekarang usianya udah 16 tahun, bentar lagi mau Wow. 17, tahun depan udah kuliah. Oh Jadi my kayak wah God. tinggal menghitung berapa bulan lagi nih sebelum akhirnya udah Bener kuliah. banget lagi. Cepet banget. Tapi kata orang sih ya, bukan kata orang. Dulu aku pernah dengar ketika kamu punya anak, waktu tuh akan berjalan cepat. Sekarang aku ngerasain. Kok anak aku tiba-tiba umurnya udah 3 tahun mau 4 tahun aku bilang. Terus anak kedua aku udah mau 1,5 tahun aku bilang. Iya. Cepet banget. sekali. Dulu tuh perasaan pas aku single setahun itu kayak lama banget. Hmm. Kayak aku udah ngelakuin banyak hal. Ini pas udah punya anak kayak tiba-tiba kok udah 3-4 tahun. Kayak aku lihat video itu, kok tiba-tiba udah 10 tahun lalu aja kita ketemu. Maksudnya ini gimana ya maksudnya? Nikmati selama kita masih bisa. Iya, waktu berjalan cepat Waktu pas punya berjalan anak. sangat cepat. Iya. Jadi luangkanlah waktu kita sama anak kita karena itu nggak akan terulang. Aku aja selalu kangen momen bayinya Amina gitu. Jadi ketika padahal dia umurnya masih belum gede nih, tapi aku mau kangen sama Iya. momen bayinya dia. Iya. Untungnya zaman sekarang semua di video kan, jadi Betul. dokumentasinya tuh gampang, tinggal ngeliat lagi. Iya, jadi ngeliat lagi, aduh kangen lagi momen ini. Jadi pengen punya anak lagi. Oh, amin. It's never too late. Satu lagi. Satu lagi boleh lah. Satu Tapi kalau lagi 11 boleh. sih kayaknya kebanyakan sih. Satu lagi lah masih Satu bisa. lagi, Satu lagi. Oke. Tapi kalau Atta mengingat kembali ketika masa kecil, Oke. apa momen yang paling diingat? Dan waktu kecil tuh sebenarnya cita-citanya pengen jadi apa sih kalau udah besar? Oke. Sorry Kak, aku sambil bawa Oh iya, minum. boleh. Jadi aku tadi bilang sebelum acara aku sekarang tumbler guy. Kemarin tumbler. Dan isinya air putih, Air sehat. putih. Terus aku mana aja sekarang bawa bekal. Oh iya. Bawa bekal sendiri masakan dari rumah. Jadi sehari aku bawa 3 bekal. Jadi kalau aku lagi jalan gini nanti bekalnya di refill lagi, ganti bekal lagi. Oh, wow. Sejak punya Kenapa? anak aku kayak gitu. Oh ya, nggak makan di luar. Nggak makan di atau- luar. Kayak aku pengen ngerasain aja makanan. Misalnya dia masak waktu itu buat anakku apa, buat aku apa. Nah, aku pengen makannya juga sama juga kayak gitu. Oh, so sweet. Terus kayak hidup tuh jadi pengen banyak ngapain sih pengeluaran yang gak penting gitu loh Kak. Kayak pengen tuh hidup tuh fit gitu loh, kayak gak usah ada pengeluaran-pengeluaran yang gimana. Aku lebih mikirin kayak sekolah anakku, bisnis apa yang aku bikin nanti bisa jadi penghasilan di kemudian hari, investment. Jadi aku sekarang kebanyakan itu mikirnya kayak gitu, nggak kok dulu pengen gini, makan gini, beli ini, Iya. sepatu harus ini. Iya, nggak lagi mencari validasi. Iya udah kayak aduh Ditunjukin kayaknya udah. keluar ya. Iya. Iya. Wow. Berarti kesini berbekal nih tadi. Bawa bekal tadi aku makan di mobil. Oke. Bawa bekal. Jadi Luar tadi biasa. tanya kenapa bawa tumbler. Jangankan tumbler, bawa bekal Kak. Berbekal juga ya. Jadi aku ada rencengan bekal di mobil. Tadi Hari aku ini tanya. Kenapa tadi Kak? Oh enggak, tadi penasaran. Jadi hari ini dimasakin apa nih sama istri sama di rumah, orang rumah? Orang rumah masaknya hari ini sop buntut. Oh. Gitu enak. sama sayur wortel sama sambal sama teri. Waduh. Jadi lapar, enak banget. Tadi pertanyaan Teh Mary apa? Ketika waktu kecil, sebenarnya oke. cita-citanya itu apa? Oke. Dan apa yang paling diingat? Oke, waktu kecil itu cita-citanya aku pengen jadi pengusaha. Aku kadang-kadang cita-citaku kayak banyak gitu loh Kak. Kadang pengen jadi pengusaha, terus pengen jadi pemain bola. Pengen banget loh aku jadi atlet. Oh iya, atlet apa? Atlet sepak bola. Sepak bola ataupun futsal ataupun apa. Pokoknya yang olahraga bola kaki ya. Pengen banget aku. Aku tuh segila itu pengen banget jadi atlet. Sampai bangun pagi-pagi aku jogging gitu. Lari pagi, tapi pengen juga jadi pengusaha. Pengen juga jadi arsitek. Suka ngedesain rumah aku. Iya. Gambar-gambar. Pengen jadi pelukis lah. Banyak. Pengen jadi banyak banget. Berubah-berubah. Aku bilang nih pengenanku banyak. Aku tuh BM-an gak. Jadi dulu mimpiku tuh terlalu banyak. Pengen ini. Pengen jadi ini. Pengen jadi kreator. Iya. Pengen jadi. Aku bilang nih. Dan semua satu persatu tercapai loh. Alhamdulillah. Checklistnya. Pengen jadi rapper. Pengen jadi pengen-pengennya itu tuh. Jadi menurutku. Ada kan orang bilang kamu ketika ada tujuan satu fokus sama satu bener, tapi menurutku nggak apa-apa sih kita punya banyak kategori mimpi kan bisa kita tulis terus. Betul. At least kalau aku tuh ngomongnya dulu gini, misalnya kita lagi bikin apa ya contoh bisnis, kalau kita bikin 4 nggak mungkin 4-4-nya berhasil, jadi ada 1. Nah begitu juga dulu aku lihat semua mimpi-mimpiku nih.
At least semuanya masih ada lah di benak kita, walaupun jalan ini harus fokus di satu-satu. Tapi di benak kita itu berjalan, kita ngerasa coba mimpi yang ini, coba mimpi yang ini. At least dari mungkin aku punya 50 mimpi, 5-nya aja tercapai, menurutku better than average happy. ya. Better daripada kita udah punya satu mimpi terus nggak kecapai. Jadi mending punya banyak tapi kecapai kayak 10-20%-nya. Teknik dagang lah. Kan kalau dagang kan ya gitu, kita nggak bisa semuanya langsung laku gitu. Nggak mungkin kita bikin bisnis tisu udah 100% nih kita pasti untung, nggak ada yang bisa jamin. Jadi kita cobalah bisnis tisu, bisnis after tisu, apa ya, tisu toilet, tisu basah, tisu apa, tisu apa, kita nggak tahu nih berhasilnya yang mana. Jadi dicoba aja. Selain itu sekalian diversifikasi juga gitu kan. Iya. Oke. Ini berarti mungkin belajar dagang bisnisnya karena dari orang tua kali ya. Orang tua satu, tapi aku mungkin tipikal lebih liarnya dari orang tua. Orang tua aku tuh orangnya safe banget. Jadi kalau dia usaha pengennya safe, pengennya yang maksudnya nggak mau yang terlalu, kalau itu kita nggak bisa, nggak terlalu dicobain banget gitu. Jadi orang tua aku juga suka jaga-jagain. Hati-hati ya kamu kalau punya partner kayak gini. Hati-hati ya kamu kalau invest gini. Kamu mending gini tapi hidupmu tenang, gini. Menurutku itu bagus banget sarannya. Tapi kadang-kadang aku ini tipikal yang agak berontak gitu. Nah dulu memang ayahku tuh mungkin karena dia punya 11 anak, beliau punya 11 anak, jadi didikannya tuh menurutku cukup keras. Jadi anak-anaknya kita dagang di mall gitu. Kita masih kecil tuh udah dagang di mall, nggak ada karyawannya, jadi kita lah yang kerja di situ, melipat baju, gantungin baju, jual baju muslim, suruh menggaleh, istilah bahasa Padang itu menggaleh lah. Menggaleh itu di depan masjid. Padang. Apa Padang, Mama Padang. Ya. Mirip dong, aku juga 25% Padang. Oh iya. 25% kakek soalnya lahir. Makanya dagang-dagangnya kuat juga. Kalau nggak bisa IPO. Gitu. Bener juga. Jadi mungkin karena dibiasakan kayak gitu. Karena memang kalau prinsip ayahku, kalau kita sayang sama anak, campak-campakkan. Jadi maksudnya tuh bukan dilempar atau dipukul atau di apa ya, maksudnya jangan terlalu dimanja, digembleng gitu. Jadi anak tuh kalau kita benar-benar sayang, ya turunin dia ke pasar gitu, suruh jualan. Misalnya dulu ada orang, aku masih ingat tuh ada buku kayak Asmaul Husna gitu. Orang itu udah nyetak banyak, katanya numpuk di gudang, nggak kejual, nggak apa. Bapakku ambil, ya udah sini coba dijualin sama kita. Sangkain bapakku yang mau jual. Nah nih kamu pergi ke lampu merah nih, kamu jualan nih, jualan sana gitu. Jadi emang bapakku tipikalnya tuh kayak gitu. Ya kalau ada duit dari situ. Gitu. Tapi jadi, justru didikan seperti itu yang luar biasa sih. Itu yang aku masih ingat sampai hari ini, walaupun mungkin menginterview beliau dan Ibu Gen dan seluruh keluarga udah hampir 10 tahun yang lalu. Tapi aku tuh amazed banget karena punya anak segitu banyak, tapi tetap solid. Dan yang amaze-nya itu sebenarnya nggak ada helper. Jadi waktu itu mereka bilang bahwa ini semua anak-anak tuh punya tanggung jawab sendiri, ngurus sendiri, cuci baju sendiri, nyuci piring sendiri, ngelipat baju sendiri gitu. Terus kan saya nanya, ini terpaksa nggak nih gitu? Enggak, karena anak-anak pun juga have fun. Mereka bisa belajar dan seperti kayak game gitu. Jadi kayak ada poin-poinnya. Bisa karena terbiasa. Mungkin terbiasa. Awalnya kalau dibilang 100% nggak terpaksa, enggak juga. Pasti ada beberapa dari 11 anak kayak, masa gue harus cuci piring tiap hari, masa tetap ada berantemnya kayak, aku kan udah masak nasi, kamu mesin toilet, bisa ada kayak gitu. Tapi lama-lama kita tahu porsinya masing-masing. Tapi itu yang bikin seru menurutku. Yang aku belum tentu bisa ngulangin lagi pendidikan itu di keluargaku yang sekarang. Apakah itu juga mau bisa diterapkan juga? Bagaimana itu bisa relevan dan tetap dilakukan mendidik dua anak yang sekarang? Ini sulit nih. Itu pertanyaan bagus dan sangat sulit. Karena aku pikir ya kayak, gimana ya, kayak teganya tuh, teganya orang tua tuh beda-beda loh setiap orang ya. Terus aku ngelihat zaman sekarang kan, perubahan zaman juga beda gitu ya. Dan aku nih ngelihat, kan aku masih punya adik yang kecil yang nomor 11, namanya Kahtan. Nah didikan orang tuaku ke adikku yang kecil itu, yang 2-3 terakhir, sama dulu didikannya ke aku, ke Sohwa, ke Torik, itu beda menurutku. Sekarang lebih
comfort, lebih soft. Oke. At least di rumah tuh udah ada tim yang bantuin. Iya, iya. Walaupun bukan mbak ya, tapi udah ada yang tim yang bantuin lah. Iya, iya. Kalau dulu tuh kita benar-benar free roll aja semua sendiri, nggak ada yang bantuin gitu. Apalagi istriku kan dulunya dia sebelum tinggal sama aku udah biasa pakai maid dari kecil, udah ada mbaknya, udah ada yang nyuci, udah ada driver. Nah ketika kalau aku lagi sekarang udah punya keluarga, terus aku bilang sama istriku, aku pengen kayak orang tuaku ya, kita di rumah no maid, no babysitter. Kayaknya dia juga pulang balik ke rumahnya. Iya, betul. Setuju. Mungkin kenapa gimana? Enggak apa. Maksudnya belum bisa Benar. belum bisa dicerna sama semua orang tuh kayak gitu kan. Iya. Istriku mulai, masa kamu punya anak ini kamu suruh cuci piring ini. Maksudnya kan persepsinya harus disamain dulu tuh kan. Iya. Dan orang kan lahirnya dari keluarga yang berbeda-beda ya. Iya. Karena kita pernikahan ini kan nggak boleh ego-egoan. Karena aku dididik begini, aku maunya di rumah kita begini. Iya. Nah, aku tuh orangnya tipikalnya nggak kayak gitu. Jadi aku tipikalnya kayak ya udah kamu gimana? Kalau menurutku senormalnya segini. Enggak, menurutku mbaknya harus ada di sini, ada di sini. Ya udah. Berarti itu kalau itu pilihan kamu ya silakan. Oke. Tapi kalau yang menurutku cukup ada 1-2 driver, cukup ada ini guard, ada security, ada ini. Kalau istriku minta ini ya udah. Aku tuh orangnya nggak selalu, kalau rumah itu kan kita tuh kan berumah tangga tuh kayak harus bisa menggabungkan 2 hati, 2 pikiran, 2 visi misi, 2 kepentingan menjadi satu tujuan. Ya. Jadi harus pelan-pelan lah, nggak bisa kita kayak oke, aku lahirnya dari keluarga kayak gini, jadi aku nggak mau ya ada begini. Aku maunya anakku nggak usah ada babysitter, kita berdua yang jaga. Setuju. Aku sih 100% setuju ya, karena kan itu kesepakatan suami istri bagaimana kita ingin mendidik anak kita dan membangun rumah tangga. Dan nggak semua hal juga langsung bisa di-copy plek-plek, karena kan kita harus relevan dengan keadaan sekarang juga. Yang penting esensinya kayak tadi, maksudnya di rumah saya juga ada driver, ada helper juga gitu kan. Tapi bukan berarti nggak boleh punya driver dan helper. Ya hanya saja jangan lupa bahwa anak itu juga harus bisa bertanggung jawab, mandiri, dan kita sebagai orang tua juga nggak ngelepas 100%. Betul. Jadi yang atau udah lakukan menurut saya juga sudah sangat baik. Amin. Ya kan, misalnya kayak Amina selalu dikasih permen aja dibilang jangan terlalu banyak makan permen. Iya, sekarang udah mulai aku omelin. Karena kan nasihatin karena umurnya udah di atas 3 tahun. Benar. Jadi emang kalau umurnya 2 tahun kan nggak ngerti, kita cukup simpen. Tapi di rumahku tuh emang dari kecil anakku tuh aku biasain makannya buah. Okay. Tapi kadang-kadang dia pas ke rumah neneknya. Iya. Dikasih lah, kenal lah namanya itu permen, coklat payung, AP segala macem. Nah, ini dibawa ke rumah. Jadi disitulah mulai anakku tuh di rumah udah minta permen. Nah, ini kemarin aku omelin, aku tegur juga nenek-nenek. Gemiku yang tersayang, Ibu Krisdayanti. Iya. Terus aku forward juga ke Bunda Asanti. Gemiku yang tersayang, tercinta, terbaik. Aku kirimin videonya. Ini Amina nih sekarang lagi nangis-nangis, mintanya permen sama coklat, sampai nangis udah berjam-jam. Aku mohon banget jangan pernah kasih dia lagi ya gitu. Ngomongnya tapi baik-baik ya, bukan ngomel yang marah-marah. Maksudnya, tolong ya Gemi please. Jadi jadi aku juga di rumah sekarang udah mulai bisa lagi nih, Kak. Kalau kamu makan permen terus, aku liatin berita anak kecil kencing manis, diabetes. Aku liatin beritanya. Maksudnya dia kalau dilarang doang tapi tanpa pengertian kan jadi cuman jangan makan permen. Dia cuman kok ini kan manis, enak, kenapa gue dilarang. Sudah mulai dikasih pengertian. Jadi sebelum kita melarang kita harus kasih pengertian dulu. Itu prinsipku. Jadi misalnya dia dilarang makan permen atau coklat. Oke, seminggu sekali mungkin kamu boleh hari Minggu makan ice cream, makan apa. Tapi kalau kamu setiap hari sampai kamu gak mau makan nasi, gak mau makan ikan, gak mau makan, maunya es krim permen, liatin ada orang kencing manis, diabetes ini. Jadi di situ dia menurutku sekarang udah mulai
Mengerti. Oh iya Pak, nanti gigi aku sakit ya, nanti aku bolong ya giginya, nanti begini. Iya. Menyenangkan ya punya anak, menjadi proses kita Bener. belajar menjadi manusia yang lebih baik juga. Bener, karena kita sering, Karena katanya kita kalau juga sering harus ngajarin bijak. orang, kita juga jadi dapat ilmu kan. Bener. Lihat hal kecil nih, tapi dengan bawelnya itu aku seneng sih. Walaupun dengan isengnya, dengan sengaja gitu bikin sesuatu biar orang tuanya ngomel atau tapi seru sih. Seru. Apa masa paling sulit dari hidup seorang Atta Halilintar yang selalu membekas sampai hari ini? Menurutku setiap fase ada sulitnya, setiap kesulitan ada fasenya. Iya kan, kita mungkin waktu kecil di fase struggle pasti ada sulitnya. Iya. Mungkin di ekonomi atau apa. Ketika udah mulai maju sama keluarga, terus mau pindah jadi hidupnya sendiri, ada problemnya juga pasti. Dari pindah dari keluarga mau pergi sendiri, nggak diizinin orang tua juga, aku harus tinggal sendiri segala macem. Aku tuh semi kabur dikit sih dari rumah. Oh iya. Semi kabur. Maksudnya ya mungkin orang tua kan protect juga, pengen anaknya ya terjaga segala macam gitu kan. Udah biasa apa-apa bareng, konten bareng, semua bareng. Ya kadang-kadang pengen buat sendiri itu kan satu keputusan lagi, terus sendiri ya pasti ada fasenya. Okay. Waktu lagi sendiri pun pasti ada fase downnya juga. Iya. Kayak dulu semua tabunganku dari penghasilan YouTube aku pakein buat sewa rumah. Gitu, maksudnya sewa rumah semuanya tuh all in. Aku cari rumahnya gede. Iya. Tapi aku all in sewanya. Orang bilang ngapain nih? Karena kamu ada gajian karyawan nih. Bulan depan gimana gajinya? Aku yakin bisa ngegaji. Padahal belum ada duitnya karena harus all in. Rumah itu menurutku bagus, containable, dan aku bisa bikin podcast juga di situ. Bisa bikin apa? Take it or Leave it. leave Ya. it. Udah, jadi udah nggak bisa. Jadi aku ambil. Maksudnya itu menurutku struggle, aku harus mikir ini itu segala macam. Nah ketika berjuang mau berhasil ada struggle-nya. Ketika di titik atas lebih banyak lagi ternyata struggle-nya. Makin pusingnya, stressful, tekanan netizen, tekanan mental, tekanan besok konten apa, tekanan harus selalu jadi nomor satu, tekanan gak mau kalah sama orang, itu bisa gila juga sih. Tekanan harus ngapain lagi, tekanan begini, tekanan setiap konten kan nggak semuanya bagus. Iya. Ada yang salah, kita kena unjing, kena ini. Iya, bisa jadi karena ada blunder juga ya. pasti ada. Yang kalau mungkin nggak semuanya dicek langsung sama Atta, tapi kan Bener. tim mungkin kelewat atau gitu. tim kelewat, ataupun akunya sendiri bisa ngeblunder cara ngomongnya, tipikal kontennya. Nah itu titik rendah juga. Mungkin aku juga pernah blunder karena berita-berita yang lain juga segala macam. Banyak lah aku sampai aku udah punya anak pasti ada lagi. Kayak waktu itu misalnya anakku keguguran, yang pertama aku punya anak keguguran, itu aku keterguncang banget diriku gitu, kayak sama istri nangis segala macam. Maksudnya karena pengen banget punya anak waktu itu kan, sebelum ada Amina nih. Iya. Abangnya Dar. Itu fase rendah juga aku. Jadi menurutku kalau dihitung fasenya, setiap masa itu ada fase Pasti rendahnya ada. sendiri gitu. Jadi Iya. asalkan kita bisa terus maju, terus aku selalu pengen ingat kenapa dulu aku memulai, kenapa aku berjuang, kenapa apa reason kita untuk tetap hidup, tetap kerja keras, tetap kejar mimpi kita. Ya itu kalau diingat-ingat terus itu bikin kita tetap struggle dari segi pekerjaan, tapi deep down-nya Iya. kalau kita punya kepercayaan sama yang di atas sih. Kan kalau kita udah nggak punya kepercayaan kan endingnya pasti pengennya Iya. mungkin itu bisa dibip. Iya. Takutnya kena Iya. dolar merah nanti. Maksudnya bisa nggak usah hidup lagi lah di dunia ini gitu kan. Iya. Tapi karena aku di agamaku ada tulisan kalau orang diri itu straight langsung masuk neraka. Iya. Sama di keyakinanku juga. Iya sama ya. Itu suatu opsi yang tidak pernah boleh terpikirkan. Iya. Apalagi dilakukan. Itu jadi karena aku berpikir wah kayaknya mending aku jalanin dulu ini. Kalau aku meninggalnya dengan cara baik, terus aku punya impact buat orang-orang sekitar, bisa ngebahagiain orang, bisa banyak bikin sesuatu untuk masyarakat. Iya. Kayaknya meninggalnya lebih bagus. Iya. Gitu. Jadi ya itulah yang terjadi di setiap fase hidupku gitu. Selalu percaya
pertolongan Tuhan, dia Iya. selalu ada, dan masa ini pasti akan berlalu juga gitu ya. Amin. Terima Amin. kasih ya Allah. Amin. Amin. Apa momen atau kejadian spiritual yang paling membekas dan selalu diingat? Sesuatu yang kayak wah ini bukan kuasa manusia nih, cuma kuasa Tuhan yang bisa melakukan hal ini atau bisa kamu rasakan. Oke, mungkin aku itu selalu banyak ngerasa Tuhan udah bantu banyak di hidupku gitu ya. Karena waktu dulu even aku kan dulu sempat di Malaysia itu ya jualan SIM card gitu kan. Aku putus sekolah di sana bantuin orang tua. Jadi aku malam-malam doa kayak Tuhan bisa nggak ya aku walaupun kecil jual SIM card ini ke orang-orang asing. Terus pengen lakunya 30 SIM card sehari. Karena aku bisa dapat sekian ringgit. Bisa kabul. Gitu. Jadi karena dulu masih bocil mimpinya cuma kayak gitu, kejual SIM cardnya doang. Nah pas aku gede, pas aku mulai nge-YouTube sama keluarga dan lain-lain, jadi aku sama orang tuaku itu kan kita kalau di bulan Ramadan tuh ada 10 hari terakhir Ramadan, ada satu malam Lailatul Qadar yang kita tuh nggak bisa tahu kapan, tapi malam itu tuh ada hadir di malam-malam ganjil di bulan puasa. Oke. Misalnya tanggal malam ke-21, 23, 25, 27, 29. Nah, malam-malam ganjil ini tuh kita percaya itu adalah malam Lailatul Qadar yang bisa, yang di dalam kitab itu malaikat turun, even Tuhan pun akan melihat apa yang kita minta gitu. Oke. Jadi di malam-malam itu ya kita nggak tahu, Tuhan sengaja nggak ngasih tahu dia malamnya kapan biar kita berusaha mencarinya. Iya. Mungkin aku kayak ngerasa dapat ya, karena di situ doaku gini, Tuhan aku pengen banget jadi yang nomor 1 YouTube. Misalnya aku bilang nomor 1 di Indonesia. Pengen banget punya penghasilan sekian. Aku tulis angkanya. Wow. Maksudnya aku tulis gitu kayak sekian digit per bulan. Aku bilang gak mungkin dong, ini kan maksudnya ini penghasilannya masih jutaan nih, gak mungkin nih angka segini. Aku pengen punya penghasilan sekian. Digitnya jauh banget nih dari yang aku dapat nih bulan di malam ngeganjil itu. Nah, aku doa ya Allah, itu doa aku ulang-ulang terus. Tapi aku punya trik, setiap berdoa itu jangan lupa kita berterima kasih dulu. Ada kan orang baru doa langsung minta. Minta. Demand lagi. Demand. Kadang-kadang orang aja datang sama kita, kalau tiba-tiba datang, Mas minta duit dong, kayaknya kesel gak sih kita kayak. Tapi kalau dia datang gitu, karyawan kita misalnya atau tim kita, Bang makasih ya selama ini ngajarin kita, terima kasih ya udah bisa bekerja di sini begini. Tapi saya sih ada kepikiran pengen bikin usaha, modalnya sekian, aku modalnya 10 juta, aku baru punya duit 6 juta. Aku bilang mungkin dengan senang hati kayak, oh ya udah kamu 4 jutanya saya ikutan ya di bisnis kamu, misalnya kayak gitu kan. Maksudnya seneng gitu. Atau kayak kemarin timku bilang, Bang aku mau bikin coffee shop, modalnya berapa? 30 juta, aku baru 10 juta. Ya udah aku ikut modalin 20 jutanya. Tapi karena dia awalnya datangnya baik, dengan cara baik gitu. Jadi aku selalu pengen doa itu juga, makasih ya Allah udah dikasih nafas. Karena nafas ini kan oksigen, kita lihat di rumah sakit kalau orang gak punya oksigen, itu per oksigennya berapa kan? Bisa ratusan sampai miliaran kita harus ngabis dalam waktu yang singkat gitu. Betul. Terus aku terima kasih dulu atas nikmat nafas, mata, hidung, makasih udah kehidupan yang baik. Nah di akhirnya baru babak bonus nih. Ya Allah aku pengen punya penghasilan sekian. sekian. Aku tahu penghasilanku sekarang cuma sekian, tapi aku pengen sekian. Pengen jadi nomor 1 di Indonesia, bla bla bla. Emang setahun 2 tahun gak dikabulin gitu. Tapi waktu aku mulai masuk mulai ke 2 tahun ketiga, semua doa itu kabulin. Sampai ke OTW ke penghasilannya langsung di situ aku ngerasa kayak dulu aku cuma doa gini, ya Allah aku pengen punya BMW i8. Dikasihnya Lamborghini, punya i8, punya Lamborghini, punya ini. Maksudnya jadi aku makanya senang banget setiap bulan Ramadan tuh 10 hari terakhir di malam-malam ganjil tuh aku tuh pengen kayak doa bareng. Jadi even sekarang udah punya istri pun istriku tuh ngikut. Sama. Jadi ritual ya. Jadi ritual. Jadi sampai jam keluarga
3 subuh, 4 subuh pagi kita doa tuh. Iya. Apa aja untuk kesehatan, anak yang baik, tidak melawan. Semoga anak kita ke depannya nggak pernah ngelakuin hal buruk ke orang lain. Amin. Rezeki yang didatangkan dari rezeki-rezeki yang halal. Kita nggak tahu, kadang-kadang mungkin orang datang kita jualan jilbab, dia belinya pakai duit kotor atau apa. Ya itu kita berdoa Tuhan semoga bisa dimaafkan ataupun apa. Kita banyaklah di dunia ini kita salah lihat aja di IG misalnya kan. Lihat hal yang nggak baik muncul di timeline gitu ya, cepat-cepat. Malah ya kadang gede-gede lagi ya ininya, maksudnya fotonya gede-gede harus langsung di skip maksudnya. Banyaklah kesalahan kita ya, salah ngomong, salah bertindak. Nggak bisa kita 100% bener kan. Benar. Selama kita bukan nabi, bukan rasul, pasti ada aja ngelakuin salahnya. Iya. Jadi itu kuncinya ya. Berterima kasih. Terima kasih. Minta maaf juga, minta minta ampun, ampun, ya kan, dan nggak ada salahnya meminta, tapi meminta dengan sopan. Ya kan? Dan tetap juga bukan hanya berdoa dan meminta, tapi kan pasti ada bagiannya Atta juga yang Anda tetap lakukan di dalam kehidupan. Makanya tadi tetap kerja keras, ada bagian prosesnya kita lah, tadi kerja keras lah, research lah, mengambil resiko, ya kan, itu kan keputusan-keputusan yang tidak mudah. Ini yang harus disampaikan, benar, harus ditambahin sama Kak Mary, itu benar, karena gini. Tuhan, bahkan di pelajaran di agamaku ada tulisannya seperti ini. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak merubah nasibnya. Jadi kayak, sok koreksi ya kalau aku salah, tapi bahasanya kira-kira pengertiannya tuh kayak, ya kalau bukan gerak dari diri sendiri, ya kita misalnya cuma doa, tapi habis tidur, doa tidur ya nggak akan ada chance-nya juga. Gitu. Ya kita bekerja sampai limit kita, kalau bisa over the limit gitu. Ya mau jadi Cristiano Ronaldo aja, dia latihannya pagi, pemain paling pagi, pulang pemain paling terakhir. Itu dia sampai umur 40 masih masuk di daftar gaji nomor 1 pemain bola di dunia, masih dengan track record golnya yang kayak gitu ya karena kerja kerasnya. Walaupun dia pasti berdoa juga gitu kan, tapi menurutku kerja keras itu sama kerja cerdas itu harus selalu ada di dalam doa-doanya itu. Amin. Dan Tuhan selalu mendengarkan doa hambanya. Amin. Yang percaya kepadanya. Yang percaya, nggak percaya jangan doa ya. Tapi nggak apa-apa juga sih ya kalau orang nggak percaya dia doa atau dikabulin, berarti kan nanti siapa tahu abis itu dia percaya. Iya, betul. Ini tadi tiba-tiba jadi kepikiran aja sih, karena kan belakangan ini ngikutin gak sih apa yang terjadi ke ibu mertua Bunda Ashanti? Oh iya. Kan ada banyak nih bertubi-tubi beberapa hal yang terjadi gitu kan, cobaan-cobaan lah. Tapi aku sempat ngeliat kemarin beberapa waktu yang lalu Bunda Ashanti juga bilang, wah walaupun banyak cobaan tapi Tuhan kasih berkah nih. Tahun depan kan beliau bisa punya kesempatan untuk ke Mekah. Naik haji. Oke. Iya. Sebenarnya kayak hal-hal seperti itu suka diobrolin juga gak sih di keluarga gitu, misalnya ada kesulitan, tantangan. Mungkin keluargaku tuh tipikalnya ada kayak kadang-kadang yang mungkin kalau lagi ada problem diomongin, ada juga yang enggak. Kadang kita juga kalau lagi ketemu, kalau kayak misalnya keluarga kita itu yang ditanya atau lagi nggak ngebahas, kita nggak mau bahas juga. Kayak kadang-kadang kan mungkin dia tadinya lagi nggak mau bahas itu karena mungkin pusing, dia udah bahas dari kemarin, jadi aku nggak tanya. Jadi kalau untuk masalahnya Bunda, aku nggak nanya lebih dalam. Tapi aku beberapa mungkin seliwiran lewat, ya kita sebagai anak bisa doa yang terbaik aja. Karena yang lebih sering malah di grup kita bahasnya soal Lumiere. Oh oke. Soal jualan cake ya. Cake kita gitu kan kemarin kita reopening habis Bunda pernah berpartner terus. Itu ada Aurelnya juga tapi kurang jalan. Sekarang kita take over semuanya sendiri, aku juga masuk, kita ikut chip in gitu dan ikut bukan hanya dari materi tapi ikut dari pikirannya, dari idenya harus bikin apa, campaign-campaignnya. Sekarang going well banget, jualannya bagus, banyak bahkan over
over target juga dan karena emang enak sih. Alhamdulillah. Karena kan aku kadang-kadang suka dikirim juga sama Bunda Ashanti dan itu emang enak gitu. Jadi karena aku tutup sayang banget. Iya makanya Bunda sama Aurel itu aku ngelihatnya emang suka banget makanan-makanan manis, pastry-pastryan, kue. Iya dan soft-soft enak pokoknya bikin lagi lah. Maksudnya makan banyak pun juga nggak bikin enak gitu. Even mereka itu kalau lagi jalan-jalan ke luar negeri, mereka berdua tuh bisa kayak ada satu hari cuman kerjanya makan di kafe itu, nyobain kue-kueannya, nyobain kue-kuean lagi, nyobain lagi. Aku ngikutin aja, ngintilin gini. Itu kan berarti dia fokus kan dengan apa yang Bunda bikin. Nah kalau aku tuh mungkin lebih sukanya lebih ke makanan yang agak simple, donat doang. Makanya kemarin Lumiere launching donat. Oh oke. Iya roti gitu. Nanti mungkin ada lagi yang kalau aku sukanya simple donat. Donat pun sukanya donat coklat sama donat gula. Donat kampung lah. Yang zaman dulu tuh kita bisa beli dikocok gulanya. Oh gitu. iya zaman dulu. Iya yang pakai plastik. Bener. Tapi malah tuh donat itu setiap sehari 1 jam udah sold out. Oh justru yang paling laku. Paling laku 1 hour. Oke. Selain kita punya penjualan favorit kita salah satunya ini apa? Crispy puff. Yang dalamnya ada krim, luarnya kue, dalamnya krim. Nah itu kita paling laku. Itu karena dulu tuh Aurel sama Bunda itu suka baking. Jadi Aurel tuh pun di rumah sampai sekarang di rumahku itu daripada dia kayak masak sayur, masak ikan, masak apa, dia lebih seringnya baking. Jarang masak, tapi bakingnya sering. Mungkin tuh passionnya dia bikin cookies, bikin apa. Jadi aku seneng lah sebagai aku nih suka banget bisnis. Aku dari sisi bisnisnya bisa bantuin apa, Bunda sama Aurel dari segi produk. Jadi sekarang dilanjutkan dibantu juga bareng. Ya. Tapi udah lebih jadi 100% bagus. Punya keluarga berarti. Alhamdulillah. Amin. Ya, jadi gitu. Amin. Makin banyak nih kesibukannya Atta. Ya kan selain nganterin Amina ke sekolah sebagai ayah yang luar biasa. Amin. Tambah lagi bisnisnya Lumiere juga, bikin film juga. Amin. Film horor pula. Aku udah lihat trailernya loh. Itu gimana tuh ceritanya bisa bikin film horor? Jadi produsernya. Kalau aku sih ngelihatnya di film tuh aku lebih banyak belajar sih. Kan aku sebenarnya bidangnya di content creating. Mungkin beberapa kali bikin iklan. Bikin video klip juga suka direct sendiri dari zaman dulu sama adik-adik doang, bikin klip-klipan. Terus ya seneng aja sih sama industrinya, tapi kalau yang film yang terbaru ini memang aku nggak ikut bikin dari awal. Aku di sini lebih ke mau ikut invest di PH-nya karena aku lihat PH-nya itu punya semangat yang baru, punya visi misi yang bagus. Aku pengen coba di situ, kebetulan dia baru launching filmnya dan aku lihat ya menarik juga nih gitu. Aku memang belum pernah bikin film horor karena kemarin aku tuh sempat salah satu penyesalan terbesarku adalah nggak tahu dunia film tuh. Jadi aku tuh pernah ada 2 tawaran invest di Garuda di Dadaku animasi. Awalnya gini dulu. Ini aku ceritainnya biar jelas nih ya. Jadi awalnya itu aku tuh kan selalu kalau setiap hari Sabtu atau Minggu pasti quality time sama anakku, sama istriku. Sering banget ke bioskop, itu film yang untuk semua umur itu jarang banget. Jadi kayak kemarin 4 minggu itu nggak ada, aku berturut-turut ke mall. Minggu ke-5 baru ada, nanti abis itu nggak ada lagi. Nah aku carilah invest film apa ya. Nah adalah 2 tawaran film animasi yang menurutku top. Yang satu ini Garuda di Dadaku, IP-nya udah bagus, terus ya kita udah tahu lah Garuda di Dadaku lagunya, timnas segala macam. Dan filmnya kan tentang bola, mimpi anak-anak Indonesia sekitar sekarang mimpinya ke Piala Dunia dan aku passion banget di bola. Dan satu lagi ini Jumbo. Dan aku miss di Jumbo. Aku milih GDD dan aku nggak jadi masuk ke Jumbo. Dan Jumbo mencetak rekor 10 juta penonton dengan rank nomor 1. Iya. Dan spin-off-nya banyak loh sekarang. Spin-off-nya banyak di mana-mana. Dan aku bilang, berarti nggak semua tawaran itu kita harus terlalu mikir. Ya ini bukan, ya nggak bisa aku pikirin gitu juga ya. Tapi kayak, waduh, Jumbo berarti kalau kita waktu itu invest, duitnya bisa naik berapa kali lipat. Contoh berapa misalnya 1M misalnya. Kalau hasilnya kemarin sekian %, udah jadi berapa miliar itu naiknya dalam waktu.
Ya gitulah. Jadi jadi bagian dari film legendaris, maksudnya film Bener. animasi yang sangat keren banget. dan akhirnya aku milih GDD. Tapi aku nggak kecewa di sini. Maksudnya GDD itu aku lihat yang bikinnya legit. Ada orang-orang animator Indonesia yang udah dipercaya kerja sampai di Transformers, Disney dan lain-lain. Aku ikut di situ. Dan aku lihat trailernya, aku merinding. Maksudnya sekeren itu orang anak-anak Indonesia sekarang udah bisa bikin. Iya. Nah sekarang tuh aku arahnya mencari legacy kayak gitu sih Kak. Oke. Makanya kemarin aku lihat ada salah satu PH. Mungkin PH-nya belum segede yang lain, tapi aku lihat banyak anak-anak Gen Z-nya di dalamnya segala macam. Ya aku cobalah ikut dulu gitu. Ya aku nggak sekarang kalau ketika ikut perusahaan nggak pengen majority juga. Minoritas tapi bisa nyumbang idea atau apa. Tapi mungkin after film yang ini yang akan tayang. Apa mungkin, judulnya? Kuncen. Kuncen. Ya mungkin after Kuncen ini aku nanti akan lebih banyak involve dari PH-nya, cerita apa segala macam. Kalau ini emang aku masuknya film ini udah jadi gitu, udah jadi. Tapi aku yakin dengan semangatnya tim-tim yang ada di PH dalam ini bisa jadi sesuatu sih PH-nya karena sekarang ini kita harus banyak ngelihat chance juga sih. Kayak kemarin aku di Jumbo itu kan aku ngerasa kayak aduh, karena waktu itu aku ngelihatnya kalau perhitungan secara matematisnya kan aku ngelihat ada film Nusa dan Rara apa gitu-gitu. Penontonnya kayak mau menuju ke 2 juta tuh berat dengan modal yang film yang. Karena kan kirain genrenya mirip-mirip ya. Iya aku udah nonton tapi filmnya emang keren. Dari awal aku lihat udah keren tapi kayak di Indonesia udah masuk belum ya pasar ini. Terus kan ya kita namanya invest gak langsung jebret semuanya gitu kan. Kayak choose lah mana yang mungkin aku passionnya di sini. Tapi ya kita bisa salah di hidup ini. Selalu bisa salah. Gerak salah, bikin konten bisa salah, bikin lagu juga gak semuanya bisa bagus. Pasti ada yang bagus, ada yang laku, ada yang kayak Ziggy Zaga mungkin sama keluarga bisa sampai 200 juta, hampir 200 juta penonton. Ada yang bisa gak nyampe sejuta. Ada yang aku bikin lagu sendiri misalnya kayak sama istri dapat banyak award dan lain-lain. Kayak Hari Bahagia, kayak aku bikin Alhamdulillah, kayak bikin Berhak Bahagia atau apa. Bisa bagus. Ada lagu aku yang malah dihujat orang, ada juga gitu. Jadi setiap hal yang kita bikin tuh nggak semuanya pasti bisa langsung bagus gitu. Jadi di film ini juga gitu. Aku pengen cobalah dengan belajar dengan berbagai tipe orang. Di situ aku bisa belajar mana yang tempat yang aku nanti jadi bisa bagus, mana yang aku nanti harus lebih mengkoreksi lagi. Iya. Nah, ini satu luar biasa. Attitude yang luar biasa yang harus ditiru oleh semua anak muda. Amin. Never stop learning, never stop doing, never stop trying gitu kan. Jadi jangan sampai satu penyesalan akhirnya menghentikan mimpi banyak kita, hal gitu. Hidupnya berjalan tapi pikirannya masih ke masa lalu. Buat apa? Kan kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Ya, tapi ya sukses juga buat filmnya. Amin. Semoga nanti ini menjadi awal dari perfilman Indonesia tuh saya juga senang banget, makin lama tuh makin bagus. Keren. Alur ceritanya keren eksekusinya juga keren. Wah, itu jadi kebanggaan sih untuk nonton film Indonesia sekarang tuh ya. Orang aja udah mulai percaya sama film-film kita kayak menang di award di luar gitu ya. Bener. Aku sih salut ya dengan DOP kita yang makin levelnya makin naik, terus kru-kru film kita yang levelnya makin naik. Yang tadi aku bilang animator kita aja kita nggak tahu, ternyata udah kerjanya sampai di Disney, di Transformers, di film-film terkenal di dunia itu banyak animator orang Indonesia gitu. Ternyata sebenarnya Indonesia punya chance untuk itu dan aku lihat sekarang industri film ini udah mulai jadi tuan rumah lah di negeri sendiri. Kayak sekarang kita film-film yang jutaan penonton tuh udah mulai ada. Cuman karena industrinya sekarang makin bagus, saingan makin banyak. Yang invest di film tuh bukan 1-2 orang sekarang. Katanya ngantri aja per bulan tuh ada puluhan. Iya. Ya bagus lah, bagus. It's a good problem gitu. Good problem. Daripada misalnya ini cuma pilihan film cuma ada satu ya, jadinya kita nggak sebagus itu mungkin. Bener. Tapi kalau pilihan film jadi banyak kan, jadi semua makin memperbaiki kualitasnya. Benar. Gitu. Pertanyaan terakhir buat Atta, dari begitu banyak hal yang hidup sudah berikan, naik turun perjalanan, apa satu pembelajaran penting yang Atta ingin bagikan kepada siapapun juga yang nonton hari ini? Oke. Mungkin kalau pembelajaran memang ketika kita pengen pengen berkarya, kita tuh harus research kan.
Ketika kita mau berkarya, kita research, kita pasti pengen karya kita ini yang orang mau ya. Tapi ternyata nggak semua yang orang mau itu yang kita mau. Nggak semua yang orang mau itu yang kita butuh. Gitu. Jadi kita harus wisely memilih setiap yang kita bikin, harus ada 50-50-nya. Yang orang mau lagi pasarnya ini, oke kita bisa ikutin, tapi yang kita mau ini. Jadi menurutku nggak apa-apa banget kamu berkarya ada yang ini karya yang buat orang mau, nggak apa-apa banget juga ini karya yang aku mau. Tapi jangan banget juga ke aku banget gitu. Aku mau ini. Enggak, bodo amat orang suka apa enggak, aku mau. Ini salah juga. Jadi kita harus ada di balance dua itu. Jadi aku ngelihat mungkin pembelajaran yang aku dapat, aku harus ada di dua-duanya. Jadi kayak aku misalnya dalam berbisnis, ini yang orang mau bisnisnya, ini yang aku mau. Jadi yang orang mau aku tetap bikin, yang aku mau kayak aku bikin bola, bikin ini. Gak semuanya untung. Tapi aku mau ini bisa meningkatkan ekonomi atlet, bisa mungkin aku bisa ikut mengembangkan tim nasional Indonesia kayak sekarang timnas futsal. Apa yang aku bisa di futsal, aku bisa mendatangkan pemain dunia yang dulu aku edit videonya, terus itu video pertamaku aku ngedit video dia, sekarang dia bisa aku yang ngeluarin gajinya gitu kan kayak bro, aku bilang ini nggak pernah ada di mimpiku gitu, tapi ini pekerjaan yang aku lihat gara-gara dia datang ke sini, Indonesia dilirik di luar, pemain kita jadi makin bagus. Sekarang kemarin kita habis juara di ASEAN, kita kemarin menang lawan Jepang, terus kita kemarin lawan Belanda menang 5-1. Kita lihat progres timnas terus bagus, optimisme di futsal semakin tinggi. Nah ini yang aku mau bisnisnya, tapi belum tentu untung. Ada bisnis yang orang mau, yang bisa untung. Jadi menurutku setiap karya, setiap apa yang kita bikin, kita harus ada dua side ini yang aku pelajari. Kayak aku bikin lagu juga. Mungkin lagu-lagu yang orang suka aku bikin juga. Yang kayak lagu pop, lagu ini. Tapi yang deep down aku misalnya aku tuh suka banget hip hop. Walaupun view-nya misalnya gak akan segede pop, tapi tetap aku bikin aja. Karena ini kesenangan hati aku gitu. Terserah deh dia mau gak sebanyak yang pop, gak sebanyak yang lagu yang ramai di pasar. Tapi kayaknya aku happy deh bikin ini. Jadi aku selalu ada kadang karya yang itu buat diriku yang aku senang, ada karya yang buat orang senang. Nah dari karya-karya ini kalau kita bikin, nanti lama-lama kita bisa tahu pendewasaan diri kita itu di mana. Oh kita tuh di sini ada yang egois banget, oh di sini ada yang kita ngikutin orang banget, oh di sini kita jadi diri sendiri, oh kita mungkin kalau ditanya pelajaran apa yang terpenting, aku belajar itu sih dalam hidupku, dari bisnis, usaha, investasi. Ya YouTube, TikTok, Instagram, berkeluarga juga sama sih. Tadi kalau lagi ngeliatin listnya, Atta banyak ya, bisnis, usaha, investasi, YouTuber, content creator juga, ya kan, keluarga juga. Oke. Masih ada nih kayaknya belum dicoba nih. Apa tuh? Jadi masuk ke pemerintahan dan dunia politik. Siapa tahu bisa jadi Menteri Ekonomi Kreatif. Atau mungkin Menpora suatu saat nanti. Sebenarnya kalau ditanya pengen nggak ya, kayaknya seru deh gitu ya. Tapi kalau aku lihat kayak kemarin aku lihat berita, ngelihat apa, kayaknya tanggung jawabnya nggak segampang itu ya. Aku pengen ketika aku masuk pemerintah tuh aku memang benar-benar nggak ada keinginan duniawi kayak pengen nyari duit, pengen apa. Jadi kalau kita pengen masih nyari dari segi ekonomi, kita menurutku nggak baik di pemerintahan. Gitu. Karena ini pemandangan orang beda-beda ya. Tapi kalau menurutku kayaknya aku nggak cocok deh kalau aku masih nanti pengen usaha ini, kayaknya aku udah digaji sama rakyat. Tapi aku masih malah ngurusinnya lebih banyak 90% urusan pribadi, 10-20% urusan rakyat gitu. Jadi ya kayaknya kurang baik. Ataupun pas aku di dalam sana aku nggak ngerti cara jalannya, aku malah terkena salah keputusan atau apa kan. Aku lihat berita-berita salah tanda tangan aja, kita harus jadi koruptor. Walaupun duitnya bukan ke kita, bisa aja kan misalnya keputusan memberangkatkan atlet ini ke sana misalnya, tiba-tiba itu pemberangkatannya merugikan negara. Waduh, itu aku juga udah sedih, baik hancur, anak istri juga jadinya malu. Banyak lah aku jadi mikirnya lebih panjang. Padahal mungkin itu aku
mungkin tadinya tanda tangannya aku kira ini buat pemain misalnya lagi TC atau apa, baik ya. takutnya. Benar. Aku harus di situ aku harus lebih banyak belajar dulu sih. Oke. Karena kan aku ini ngerasa selalu pengen ngerasa gelas aku ini masih kosong, masih dangkal. Jadi aku ketemu siapa aja pengen belajar. Walaupun orang tua dua-duanya kan juga sudah Mertua menjadi ya. mertua ya, udah jadi guru yang sangat baik tuh, udah punya banyak pengalaman. Iya bener. Tapi kayaknya aku masih butuh belajar banyak lagi sih biar nggak kejebak hal-hal yang nggak diinginkan gitu ya. Jadi mungkin aku sekarang udah masuk early 30, jadi aku pengen ini umur pendewasaan, umur aku bikin bisnisku yang matang-matang, bikin kalau usaha pun gak mau yang pusing, kalau bikin konten pun gak mau yang bikin aku puyeng. Jadi bikin kontennya yang seneng-seneng aja. Kayak kemarin timku nanya, Bang nih abang bener bikin daging tok. Misalnya aku kan bikin daging tok. Iya kan view-nya gak banyak, gak apa-apa, itu aku seneng aja belajar sama orang. Mungkin tadi aku cerita sama Teh Mary, ya aku ngelihat juga Teh Mary bikin YouTube, gak harus semuanya nyari views kan. Kayak oke, yang kita nyari viewsnya, kita punya acara misalnya gerbek, ini tetok, segala macam kan, kayak gerbek rumahnya, kita belajar gimana dia bisa punya rumah itu, inspirasinya apa dari rumah itu, kenapa dia bisa punya rumah gede padahal dulunya supir angkot misalnya atau apa. Kita belajar dari sukses story dia gitu, dengan hobinya dia dari rumahnya. Ada yang kayak aku ke rumah Habib Ja'far tuh isinya buku semua. Berarti dia pintar kayak gitu karena dia baca. Kayak kemarin aku misalnya gerbek Motomobi, dia YouTuber mobil. Memang aku ke gerbek tempat dia isinya mobil semua. Aku ke siapa satu lagi Motomobi yang saya Om Fitra. Itu sampai tanah di samping rumahnya kosong itu dibeli cuman buat parkiran mobil. Aku bilang mobil ada hampir 30 mobil dia punya. Maksudnya ya tapi itu ya karena dia kerjanya di bidang itu, hobinya di situ, dan aku belajar. Berarti bukan berarti dia flexing di situ. Tapi karena dia hobinya mobil dan pekerjaannya di bidang otomotif, emang dunianya dia. Ada orang punya 30-50 mobil gitu. Jadi nanti aku belajar lagi kemana. Tapi kadang-kadang ya aku pengen juga yang belajar sama bisnisnya orang. Yang itu mungkin di penonton makanya akan ngantuk gitu, karena biasanya kan ngomongnya kayak kalau aku lagi podcast misalnya tentang couple, tentang entertainment, hubungan artis gitu rame gitu kan. Tapi giliran aku ngomongnya kayak serius, usaha, gimana sih kamu investasi, gimana sih tips marketing kamu, digital marketing kamu, gimana parfum kamu ini bisa laku ke sekian orang. Terus kamu kenapa mau ngebakar duit kamu setiap bulan 500 juta untuk di ads di TikTok? Emang sepengaruh apa? Bla bla bla. Nah, di situ aku belajar. Jadi mungkin aku harus di situ sih. Jadi nanti kalau aku udah bisa belajar di situ, mungkin ketika di politik udah bisa dewasa lah. Jadi semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Tapi tinggal tunggu waktunya. Tapi sekarang fokus ke Daging Talk dulu ya. Karena ini podcast terbaru dari Atta Halilintar. Ya belajar juga lah dari Teh Mary. Kan harus ada yang berdaging juga, nggak semuanya entertainment. Jadi kayak tadi bikin lagu ada yang berdaging, ada yang entertainment juga. Ya balance lah. Karena kalau terlalu daging, terus karyawanku nanti butuh gajian, Bang, gajiannya kurang nih. Gak ada gajiannya. Harus ada yang orang makan juga kan, maksudnya yang makan sama publik, jadi harus. Jadi pokoknya aku tuh selalu belajar. Sekarang kalau ditanya belajarnya apa? Balance. Setuju. balance aja, apa aja balance. Setuju. Thank you sekali lagi udah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya. Thank you udah berbagi. Atta. Keren banget. Thank you. Sebagai hadiah boleh nanya satu pertanyaan buat saya. Oh, saya boleh tanya juga? Boleh. Satu aja. Nanti sisanya di Daging Talk. Oke. Aku pertanyaan buat Teh Mary. Apa ya kira-kira? Oke. Kalau kenapa Teteh atau kakak sih, anak kakak? Terserah, biasa sih, bebas. Biasa kalau umumnya biasa manggilnya Miss Mary. Miss Mary, Tapi kadang-kadang ada yang manggil Kak Mary, Teh Mary, Ci Mary, Mbak Mary, bebas lah. Nama panggilan juga Mary. Boleh. Oke, Miss Mary. Kenapa? Kan kalau usahanya udah bagus, kenapa harus IPO? Nah, itu pertanyaan dulu. Kan tadi aku lihat logo-logonya di depan. Kan ada juga orang biasanya kalau usahanya udah bagus dia nggak mau IPO. Kayak misalnya karena dari segi keuangan dia bisa kontrol, nggak harus apa-apa di open. Dia bisa banyak keputusan itu dari diri dia sendiri.
Nah, aku juga pengen belajar kenapa Mary Riana itu kan nama. Iya, iya. Terus di IPO. Nggak takut apa nanti di kemudian hari misalnya tiba-tiba lagi ada problem atau apa jadi namanya juga keseret-seret. Apalagi kan IPO ini tanggung jawabnya sama masyarakat luas. Betul. Thank you buat pertanyaannya. Ya bersyukur ya karena kan setelah 16 tahun dari Singapura saya kembali ke Indonesia. Memang sesuai dengan passion dan purpose yaitu di dunia edukasi. Makanya yang kita bangun waktu itu Mary Riana Education memang untuk serve kids and teens, pengembangan diri untuk anak-anak remaja usia 8-19 tahun. Awalnya kita mulai dari garasi, tapi sekarang bersyukur baru bulan Juli kemarin bisa melantai di Bursa Efek Indonesia. Sekarang kita punya 39 cabang Mary Riana Learning Center di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, kayak tempat les tapi kita ngajarinnya bukan pelajaran sekolah, kita ngajarinnya public speaking, smart learning, character building, gitu, personal development. Terus kita juga punya camp, kita juga punya digital learning. Nah, jadi untuk ekosistem memang sudah dibangun. Dan benar seperti Atta bilang, sebenarnya sebelum IPO pun selama 10 tahun membangun bisnis ini itu memang kita selalu profitable. Karena ketika pertama kali dibangun itu bukan yang kita cari itu bukan growth yang berkali-kali lipat dalam segi valuasi, tapi kita mulai satu lokasi profitable, pastikan profitable baru kita duplikasi. Profitable lagi, duplikasi gitu. Jadi setiap tahun itu terus bertumbuh dan profitable gitu. Nah, tapi menurut saya kalau kita grow secara organik itu selalu pasti ada batasnya. Kan kayak 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi setelah tahun lalu kebetulan kita dapat strategic investor Pak Hermanto Tanoko. Beliau yang punya Chat Avian, Cleo, Menzone dan banyak lah. Dan banyak perusahaan-perusahaan beliau tuh juga selalu di IPO kan menjadi TBK gitu. Nah, jadi ketika Mary akhirnya berpartner dengan beliau, ya ini menjadi salah satu langkah untuk juga membawa Mary ini ke lantai bursa. Ya, tujuannya adalah supaya bisa scale lebih besar lagi secara anorganik. Ya, karena kalau dari segi aset, dari segi modal, sesungguhnya uang yang kita raise dari bursa, dari masyarakat itu bukan yang sampai ratusan miliar sampai besar-besar banget. Sesungguhnya dari segi kapasitas pun masih bisa kita punya sendiri gitu. Nah, tapi yang kita butuhkan adalah strategic move-nya. Jadi dengan IPO ya sudah pasti berarti sebenarnya corporate governance-nya juga jauh lebih baik, tata kelola perusahaan juga lebih baik. Karena kan bisnis yang saya mau bangun ini bukan cuma atas perorangan aja ya. Saya pengen ketika saya dan suami udah nggak di dunia ini pun ini tetap bisa berlanjut. Dan tata kelola yang baik kan berarti kalau bisa dilihat juga oleh masyarakat gitu. Jadi siapapun yang nanti meneruskan pasti bisa melanjutkannya dengan baik. Nah, tapi selain itu pun juga membuka kesempatan untuk bisa berkolaborasi. Ya, jadi dengan hadirnya Mary ke lantai bursa dan menjadi perusahaan pendidikan pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia Papan Pengembangan, ya semoga ini bisa membuka lebih banyak lagi peluang untuk bisa mengakuisisi perusahaan edukasi lainnya, untuk bisa bergabung bersama Mary, ya, dan juga mungkin bisa punya strategic investor mungkin dari investor luar negeri, gitu. Jadi lebih mudah untuk bisa melakukan corporate strategy dan corporate action karena kan nilainya juga terdaftar. Maksudnya bukan hanya berdasarkan kamu berapa valuasinya persetujuan, tapi kan ini nilainya sudah proper gitu dan sudah ketika sebuah perusahaan udah bisa IPO kan berarti semua tata kelolanya juga sudah benar melalui persyaratan-persyaratan yang benar. Jadi tujuannya itu sih. Tapi nggak pusing Mary? Artinya bursanya lagi naik turun nih. Karena kan nama sendiri nih, beda kan kalau kita invest tempat orang kan. Betul. Jadi pertama-tama sebenarnya dari sejak awal saya tidak pernah melakukan operational. Jadi ada timnya sendiri. Betul. Jadi sekarang saya pun juga sebagai komisaris utama. Dan memang dari sejak awal ini juga yang mungkin mau klarifikasi bahwa walaupun namanya Mary Riana, tapi kan itu hanya sebuah brand nama seperti kayak ayam goreng Nyonya Soeharti atau Universitas Ciputra ya kan, atau Joni Andrean. Jadi itu hanya brand nama sebagai ikon, tapi secara operasional itu saya nggak melakukan operasional sama sekali. Dari sejak hari pertama yang ngajar di lokasi-lokasi pun juga bukan saya, karena kalau
mulai saya ngajar pasti orang-orang bakal nyarinya. Kalau gitu saya mau diajarin Miss Perry. Ntar cabang-cabang yang lain jadi punya ketergantungan, susah. Capek juga kalau keliling gitu. tiap hari. Benar. Ya, benar-benar. Dan program-programnya kita pun juga yang kita tonjolkan programnya Live Camp, School of Public Speaking, School of Smart Learning gitu. Jadi berbeda antara sebuah personal yang akhirnya menjadi sebuah institusi, yang akhirnya sekarang menjadi sebuah public listed company gitu. Nice. Jadi ya Itu dia. itu prosesnya tidak mudah tapi Worth it. langkah awal ya. Dan karena dari situ pun juga bulan lalu kita juga baru aja mengakuisisi perusahaan edukasi, salah satu perusahaan edukasi ya akhirnya sekarang bergabung di Mary gitu. Nah jadi ya ini kedepannya semoga ini bisa membantu lebih banyak lagi dunia pendidikan di Indonesia lah, dan IPO adalah langkah pertamanya. Wah, Gitu seru. sih tujuannya. Nanti pertanyaan masih banyak tapi jangan disebut semuanya. Nanti jadi podcast saya nih. Iya, nanti lanjut ke Oke. daging talk gitu Iya, ya. nanti lanjut kita ke daging talk. Makasih ya. Sama-sama, thank you sekali lagi atas sudah Sukses selalu. berbagi di Sehat sini. selalu. Sukses selalu. Salam buat keluarga. Salam keluarga. Thank you. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.